Bab 2958. Menjadi besar dan menjadi kuat. Kamu sudah lama menunggu. Miley melihat ke kejauhan, di sana ada seorang tetua berjalan perlahan. Di samping Miley, Furgoli berkata dengan suara dalam, "Ini Rosman Zong, ketua sekte violen." Miley mengangguk sedikit, mengerti. Di kejauhan, Rosman Zong memandang Miley, "Kamu orang yang menghancurkan istana kegelapan." Miley tersenyum dan berkata, "Bukan menghancurkan, tapi merekrut." Rosman Zong memandang Miley, "Jadi, kamu datang hari ini karena kamu ingin merekrut sekte violenku?" Miley mengangguk, "Ya." Rosman Zong terkekeh, "Bukan tidak boleh." "Oh." Miley memandang Rosman Zong dengan penuh minat, "Bagaimana?" Rosman Zong memandang Miley, "Jika kamu ingin merekrut sekte violen aku, harus lihat apakah kamu punya kekuatan atau tidak. Jika cukup kuat, kami menyerah kepadamu, memangnya kenapa?" Miley tersenyum dan berkata, "Kamu berpikiran terbuka." Rosman Zong berkata sambil tersenyum, "Mereka yang sadar keadaan saat ini adalah pahlawan." Miley mengangguk, "Kamu lawan aku, atau?" Rosman Zong menggelengkan kepalanya, "Kami tidak bertarung duel, kami suka bertarung dalam kelompok." Saat berbicara, 6 tetua tiba-tiba muncul di arena. Semuanya adalah raksasa kuno. Miley sedikit terkejut karena ada begitu banyak raksasa kuno di sekte kecil ini. Miley menarik pikirannya, dia membuka telapak tangan dan segel hukum muncul di tangannya. Melihat segel hukum di tangan Miley, ekspresi Rosman Zong tiba-tiba berubah drastis. "Segel hukum." Miley mengangguk, "Sebelum datang, aku sudah mencabut segel hukum." Rosman Zong menatap Miley, "Siapa kamu?" Miley membuka telapak tangannya, pena kebenaran agung muncul di tangannya. Melihat pena kebenaran agung di tangan Miley, mata Rosman Zong langsung menciut menjadi bentuk sulaman. Dia menatap Miley, "Kamu, ini adalah pena kebenaran agung." Miley mengangguk, "Aku adalah Tuan Pena Kebenaran Agung." Mendengar ini, Rosman Zong dan para raksasa kuno di sekitar semuanya tercengang. "Tuan Pena Kebenaran Agung." Rosman Zong memandang Miley, "Apa kamu yakin?" Miley tersenyum dan berkata, "Apa aku perlu berbohong padamu?" Wajah Rosman Zong tiba-tiba menjadi sangat jelek. "Tuan Pena Kebenaran Agung, percaya tidak?" Intuisi mengatakan kepadanya bahwa hal ini tidak mungkin. Namun, pria di hadapannya ini tidak hanya bisa melepas segel hukum, tapi juga memiliki pena kebenaran agung. Ini mengerikan sekali. Miley memandang Rosman Zong, "Menyerah atau mati?" "Menyerah atau mati." Rosman Zong menggepal erat kedua tangannya, ekspresinya sangat jelek. Saat ini, tetua di sampingnya tiba-tiba berkata, "Apakah kamu benar-benar Tuan Pena Kebenaran Agung?" Miley menoleh melihat tetua yang sedang berbicara. Tetua itu berkata dengan suara dalam, "Apakah kamu punya bukti lain?" Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak." Tetua itu sedikit mengernyit, "Lalu kenapa kami harus percaya bahwa kamu adalah Tuan Pena Kebenaran Agung?" Miley berkedip, "Kalian boleh saja tidak menyerah, lawan saja aku." Wajah tetua itu sangat jelek, "Kamu." Miley memandang Rosman Zong, "Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, menyerah atau tidak?" Rosman Zong menggenggam erat-erat tangan kanannya. Setelah beberapa saat, dia menatap Miley, "Aku masih kurang percaya bahwa kamu adalah Tuan Pena Kebenaran Agung." Miley mengangguk, dia tiba-tiba menghilang. Pedang menghunus. Mata Rosman Zong tiba-tiba menyusut, dia tidak berani gegabah, jadi dia bergegas maju dan meninju. Dengan pukulan ini, lubang hitam pekat besar tiba-tiba muncul di depannya. Pedang tiba. Puff. Di mata semua orang,
pedang biru gaib Mile langsung menghancurkan lubang hitam pekat itu, lalu pedang itu melaju lurus ke dalam dan langsung menembus alis Rosman Zong. Boom! Tubuh Rosman Zong membeku di tempat. Orang-orang yang tersisa juga ketakutan di tempat. Pembunuhan instan. Raksasa kuno terbunuh sesaat. Tubuh beberapa tetua di samping mulai bergetar sekarang. Mile berjalan perlahan ke arah Rosman Zong dan Rosman Zong gemetar. Aku percaya sekarang. Mile menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Saat berbicara, dia melambaikan tangannya, pedang biru gaib tenggelam ke dalam tubuh Rosman Zong, kemudian langsung menyerapnya. Mile menyimpan pedang dunia dan pedang biru gaib, lalu menoleh ke arah tetua yang tersisa. Tetua-tetua itu dengan cepat berkata, kami bersedia menyerah. Mile mengangguk sedikit, mulai sekarang, ikuti aku. Karena itu, dia memanggil Usmatian bertiga kemari. Saat ini, sudah ada 11 raksasa kuno di sampingnya. 11. Harus dikatakan, barisan ini agak tak terkalahkan. Mile tiba-tiba berkata, dan Sekte Yin ini. Saat mengatakan itu, dia menoleh melihat Furgoli dan berkata, pergi ke Sekte Yin dan beritahu mereka bahwa Sekte Violen telah menyerah, biarkan mereka membuat pilihan sendiri. Furgoli membungkuk hormat, berbalik dan pergi. Mile melihat sekeliling. Akhirnya, dia memimpin semua orang ke sebuah pegunungan. Dia melihat sekeliling dan tersenyum sedikit, ini adalah tempat yang cocok untuk membuka akademi. Sambil berbicara, dia membuka telapak tangannya dan jimat transmisi suara perlahan terbang lalu terbakar. Beberapa saat kemudian, Anyo muncul di depan Mile. Mile berkata, aku ingin membuka akademi di sini, dan kamu akan bertanggung jawab untuk ini. Anyo membungkuk hormat, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Mile menoleh melihat ke arah Usmatian dan yang lainnya, kalau begitu, kalian harus bantu mereka. Usmatian mengangguk cepat, mengerti. Mile membuka telapak tangannya, sebuah cincin penyimpanan muncul di depan Usmatian dan yang lainnya. Setiap cincin penyimpanan berisi 100.000 kristal aturan. Melihat kristal aturan ini, Usmatian dan yang lainnya tercengang. Mile berkata, simpan. Usmatian segera menyimpannya. Melihat ini, orang-orang lainnya pun segera menyimpannya. Kristal aturan. Setiap kristal aturan mengandung kekuatan aturan hukum, benda ini sangat membantu mereka. Dan kristal aturan ini sangat-sangat berharga, karena hanya orang yang mempunyai hubungan dengan aturan hukum, baru bisa memperoleh kristal aturan. Namun, tidak semua orang bisa berhubungan dengan aturan hukum. Oleh karena itu, biasanya mereka masih menggunakan kristal dewa dimensional. Kristal aturan adalah barang mewah bagi mereka. Sesaat langsung ada 200.000 lebih kristal aturan. Harus dikatakan ini benar-benar jumlah yang besar. Saat ini, Usmatian dan yang lainnya semakin menghormati Mile. Mile berkata, kalian pergi dulu. Usmatian dan yang lainnya segera membungkuk hormat lalu mundur. Setelah Usmatian dan yang lainnya mundur, Mile sampai di langit berbintang yang mati. Dia melihat sekeliling, lalu duduk bersila, pena kecil, bantu aku merasakan Tiandao. Pena kecil terbang di depan Mile, lalu bergetar. Tak lama kemudian, kekuatan misterius melesat ke langit. Boom! Jauh di dalam langit berbintang di atas kepala Mile, pusaran besar muncul dan segera, sebuah mata besar muncul di langit berbintang. Tiandao memandang Mile, Tuan Muda Ye. Mile mengangguk sedikit, aku ingin berlatih tubuh Tiandao dulu, tolong bantu aku. Tiandao berkata, oke. Saat berbicara, ia langsung menjatuhkan guntur dewa yang sangat besar. Melihat guntur dewa itu, ekspresi Mile tiba-tiba menjadi serius. Takut.
Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, dia masih merasa guntur dewa ini sangat menakutkan. Miley perlahan menutup matanya dan membiarkan guntur dewa jatuh ke dalam tubuhnya. Boom! Dalam sekejap, tubuh Miley bergetar hebat, seluruh tubuhnya berubah menjadi manusia guntur. Saat ini, Miley merasa tubuhnya terbakar. Miley segera mengambil pil dan meminumnya. Begitu pil obat itu masuk ke dalam tubuhnya, Miley tiba-tiba merasakan energi dingin keluar dari tubuhnya. Pena Kebenaran Agung tiba-tiba berkata, "Kamu berlatih sesuai dengan teknik inti Tian Dao aku." Saat berbicara, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Miley. Teknik inti Tian Dao. Miley berkata, "Kamu yang menciptakan ini, atau majikanmu?" Pena Kebenaran Agung berkata, "Tentu saja majikanku." Miley mengangguk sedikit, dia merasa lega. Jika diciptakan oleh Pena Kebenaran Agung ini, dia mungkin ada niat untuk mati. Orang ini tidak bisa diandalkan sama seperti menara kecil. Pada saat ini, Pena Kebenaran Agung berkata, "Guntur dewa sebenarnya adalah energi. Kamu serap beserta pil obat sesuai dengan teknik inti Tian Dao yang aku berikan kepadamu. Dengan begitu, maka bisa memperkuat tubuh fisikmu." Miley tiba-tiba berkata, "Apakah ada yang pernah berhasil mengolah tubuh Tian Dao ini?" Pena Kebenaran Agung berpikir sejenak, lalu berkata, "Ya. Namun, jumlahnya sangat sedikit. Mungkin dalam waktu puluhan juta tahun hanya ada satu orang." Miley sedikit mengernyit, "Kenapa?" Pena Kebenaran Agung mendesah dengan suara pelan, "Saudaraku, apa kamu bagaimana cara orang-orang yang berhasil itu berlatih? Mereka semua mengandalkan tubuh fisik mereka sendiri untuk memikul Tian Dao dan kamu. Tian Dao yang bekerja sama denganmu dan Tian Dao menyerang guntur padamu sesuai dengan jangkauan yang dapat kamu tanggung, tetapi yang lain tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Jika itu orang lain, Tian Dao akan langsung datang dengan langkah besar." Mendengar ini, Miley tersenyum sinis, "Ini, sepertinya aku sedikit curang." Pena Kebenaran Agung berkata pelan, "Apakah sedikit?" Miley. Pena Kebenaran Agung melanjutkan, "Apalagi Tian Dao masih menemanimu berlatih, siapa yang bisa mendapatkan perlakuan seperti ini?" "Pada dasarnya tidak ada." Miley mengangguk, "Kita ganti topik saja." Pena Kebenaran Agung. Setelah beberapa saat, Miley terus berlatih. Setelah Miley mampu menahan petir dewa yang lebih dahsyat, Tian Dao mulai meningkatkan kekuatan petir dewa. Harus dikatakan bahwa dengan kerjasama Tian Dao, benar-benar bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Lambat laun, tubuh fisik Miley mulai berubah. Yang perlu diperhatikan adalah pil obat Tian Dao yang dimurnikan oleh Daisy, sangat mengagumkan. Energi yang terkandung dalam pil obat ini terlalu menakutkan. Tanpa bantuan pil obat ini, mustahil untuk melatih tubuh Tian Dao. Dengan kata lain, pasti akan memakan waktu setidaknya ratusan tahun. Kekuatan uang. Miley menghela nafas. Uang membuat segalanya lebih mudah. Tanpa banyak berpikir, Miley terus berlatih. Prioritas utamanya saat ini adalah mengolah tubuh fisik dengan baik, lalu melatih alam Tian Dao. Karena intuisi mengatakan kepadanya bahwa dunia hukum tidak akan pernah menyerah dan Pena Kebenaran Agung tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, jika dia tidak bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, takutnya dalam beberapa hari, dia, Miley akan menjadi adik di antara adik-adik lagi. Dia tidak ingin dipukuli lagi. Dia ingin pamer. Pamer sampai akhir. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dengan bantuan Tian Dao, tubuh Miley mulai mengalami perubahan nyata. Pada saat yang sama, auranya berangsur-angsur menjadi kuat. Di langit berbintang, Tian Dao memandang Miley yang sedang berlatih di bawah sambil menghela nafas dengan suara rendah.
dengan kerumitan yang tak ada habisnya dalam desahannya. Tian Dao yang bermartabat ternyata menjadi rekan pelatihan. Sedih sekali. Pada saat ini, pena kebenaran agung melayang ke sisi Tian Dao dan pena kebenaran agung berkata dengan serius, "Tian Dao, apa kamu ingin mengikuti Tuan Muda Ye?" Tian Dao melihat pena kebenaran agung dan pena kebenaran agung berkata dengan serius, "Masa depan milik Tuan Muda Ye berpihak padanya sekarang, maka kamu akan menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir di masa depan. Ayo ikut Tuan Muda Ye, menjadi lebih besar dan lebih kuat, dan menciptakan kemuliaan yang lebih besar." Tian Dao bersambung.